Shalom Jemaat GKI Kelase Solo yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman pada hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena atas penyertaan-Mu kami dapat terus hidup dengan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, juga untuk keluarga kami, Engkau terus memberkati. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat mendengar firman ini dengan baik. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah, menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan terus di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, suatu ketika seorang pengusaha yang sedang mencari seorang partner bisnis, dia mengundang temannya. Dia melihat bahwa temannya itu memiliki potensi yang besar untuk menjadi rekan kerjanya dalam bisnis ini. Dia tahu temannya ini memiliki pengalaman yang cukup baik, di pendidikannya juga cukup baik, dan dia diharapkan nanti bisa menghandle perusahaannya. Sehingga suatu ketika dia mengajak dia untuk makan siang sambil ngobrol, sambil curhat, dan juga sambil pengen tahu sebenarnya karakter rekannya yang ingin dijadikan teman bisnis ini seperti apa. Di tengah makan siang itu tiba-tiba rekannya ini menerima telepon. Kemudian dia minta izin sebentar untuk keluar. Dan dia memperhatikan, pengusaha ini memperhatikan kok rekannya ini kelihatannya wajahnya kusut dan sebagainya. Kemudian dia mencoba mendekati, tapi yang terdengar adalah sebuah bentakan di telepon itu. Jadi rekannya ini ternyata sedang menerima telepon, dan waktu balik lagi ke meja, kemudian dia mengatakan, siapa kok seperti tidak enak itu menerima teleponnya. Kemudian rekannya ini mengatakan bahwa itu adiknya. Dia marah-marah kepada adiknya karena sudah mengasih pekerjaan kepada adiknya, tapi dianggapnya masih terus menjadi parasit di dalam kehidupannya. Dan dia mengakui bahwa dia benci kepada adiknya. Dan terlihat wajahnya yang kusut dan kemarahan ada di dalam rekannya ini. Nah, setelah itu akhirnya pengusaha ini mempertimbangkan untuk tidak jadi mengambil rekannya ini sebagai partner. Kenapa? Karena dia melihat bahwa karakter rekannya ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena pengusaha ini mengharapkan bahwa perusahaannya itu nanti akan tetap berdasarkan kasih. Jadi apapun dilakukan, walaupun bisnis dijalankan, tetapi ada rasa kemanusiaan, ada rasa kasih. Kalau rekan yang tadi mau direkrut saja dengan keluarganya seperti itu, apalagi nanti menghadapi karyawan-karyawannya. Nah, dia mengkhawatirkan hal itu sehingga dia memutuskan tidak jadi. Saudara dikasih Tuhan, pelajaran pada hari ini juga terkait dengan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Juga memperlihatkan sebenarnya ada perintah lama tetapi menjadi perintah baru di dalam 1 Yohanes ini. Tetapi banyak orang yang tidak melakukannya. Mari kita dengar bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Saudara, perintah baru yang disampaikan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes ini ingin menegaskan bahwa perintah baru itu adalah kasih. Tetapi dia juga mengatakan bahwa perintah baru ini sebenarnya perintah lama. Karena dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah mengatakan supaya manusia itu mengasihi.
mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Tetapi kasih yang ada dalam perjanjian lama itu berdasarkan hukum Taurat. Dan dia mengandalkan itu sebagai sebuah peraturan yang harus dilakukan sehingga kasih itu pun terasa kaku. Bisa juga orang melakukannya dengan ketulusan hati. Tetapi perintah baru, kasih yang disampaikan Yohanes ini adalah kasih yang berbeda. Yaitu kasih tanpa pamrih yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kebenaran perintah baru yang disampaikan oleh Yohanes. Bahwa Kristus telah menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Sampai kasih itu mengorbankan dirinya. Rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan kasih tanpa pamrih inilah sebenarnya perintah baru yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang-orang percaya. Nah, dalam perikop yang kita baca, kita melihat bahwa kalau orang saja membenci saudaranya, walaupun dia mengatakan dia sudah melakukan kasih, sudah melakukan firman Tuhan, tetapi dalam kehidupannya ternyata hatinya masih muncul kebencian kepada saudara-saudaranya, baik saudara dalam arti jasmani atau biologis ya, tetapi ada juga saudara dalam arti saudara sesama Kristen. Tetapi kita melihat bahwa rasa benci itu sebenarnya menunjukkan dia masih hidup di dalam kegelapan. Belum di dalam terang kasih Tuhan. Dan inilah yang ditegaskan oleh Yohanes. Kalau seseorang menunjukkan kasih tanpa pamrih, hidupnya di dalam terang, maka dia tidak akan membenci saudara-saudaranya. Dan itu juga dalam kehidupan ini juga dinyatakan dengan menunjukkan kasih itu tanpa pamrih. Nah saudara, melalui renungan ini kita diharapkan terus memiliki kasih Kristus. Kasih yang tulus kepada siapapun. Karena Tuhan mengatakan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Menganggap orang lain itu menjadi seperti diri kita. Dan kasih yang tulus inilah yang diharapkan terus kita lakukan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kasih yang benar. Kasih dari perintah yang baru. Kasih seperti yang Kristus lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk terus melakukan kasih tanpa pamrih dalam kehidupan ini seperti yang telah diteladankan Kristus. Terima kasih, ajar kami untuk terus berbuat baik kepada orang-orang sekeliling kami dan menjadi terang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.